Sampo, sampo, Karang Sambung Podcast. Sampo, Karang Sambung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Karang Sambung, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan kita masih di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kembali di Sampo Karang Sambung Podcast. Kali ini saya bersama dengan seorang tamu narasumber kita yang sudah hadir di ruang podcast Karang Sambung. Di ruang Sampo ini beliau masih muda, usianya jauh di bawah saya, 15 tahun selisihnya hampir ya. Dokter Heva, apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah Iya. sehat sekali. Dokter Heva ini nama lengkapnya siapa sih dok? Nama lengkap Hevatika Farma Mulyanto. Kalau Dokter cuma depan Hevatika Farma kelihatan, Mulyanto ya ya. kelihatan kayak cewek kalau nggak sampai belakang. Makanya perlu dikenalkan nama lengkapnya. Iya. Ya, beliau Dokter Hevatika Farma Mulyanto, dokter di Puskesmas. Di Puskesmas Karang Karang Sambung. Sambung, dokter umum. Sudah berapa lama dok di Karang Sambung dok? Untuk di Puskesmas Karang Sambung dari tahun 2019, dari mulai CPNS. Mulai menjadi CPNS ya. Menjadi CPNS. Sebelum Dari CPNS juga pernah di mana nih dok pengalaman? dari sebelum CPNS, Sebelum dokter di Puskesmas Karang Sambung sebelum ini. di Puskesmas Karang Sambung di kabupaten sebelah Oh, Banjarnegara. di Banjarnegara. Ya, RSUD pernah 1 tahun. Terus Alhamdulillah. habis itu ada bukaan CPNS di Karang Sambung, iseng-iseng masuk, alhamdulillah keterima. Ya, beliau juga asli orang Kebumen ya dok. Kebumen asli, ya. Dan bertugas di Karang Sambung. Jadi Karang tahun Sambung. 2019 sampai dengan 2026 ini sudah lebih dari 7 tahun. Pasti udah Iya. banyak pengalaman, tahu bagaimana kondisi kesehatan warga masyarakat Karang Sambung khususnya Karang ya. Sambung, Kalau iya. boleh bagi di sini informasinya Pak Dokter, Puskesmas Karang Sambung itu kan memiliki posisi yang strategis ya. Kita di Pegunungan Utara. Iya. Pasien yang dilayani dari mana saja nih dok? Sebenarnya kalau dari segi geografis kita agak kurang kalau menurut saya ya Pak ya, agak kurang karena kita nggak menjangkau yang daerah timur Wadas ya. Malang, Bojotirto, Plumbon, kita nggak bisa menjangkau yang daerah sana. Betul. Malah kita banyakkan dapat pasien dari wilayah Karanggayam ya, yang cuma nyebrang sungai, terus 5 menit nyampe ya. iya, terus dari Sadang itu juga banyak ya. Justru kita malah banyakkan itu dari selain dari Desa Karang Sambung sendiri, dari Karanggayam sama dari Sadang yang masih Pucangan, Seboro itu sering ke puskesmas. Kadang yang Sadang Kedunggong itu juga pernah ada yang melaju rawat inap, periksa rawat jalan ke puskesmas Karang Sambung juga ada. Kedunggong dekat Wonosobo Pak. Kebumen paling utara itu Iya. ya. Pasien rawat inap karena sedulur Karang Sambung, Puskesmas Karang Sambung ini adalah adalah puskesmas dengan status rawat inap Rawat ya. inap, Jadi ya. ada berapa bed dok di sana? Untuk kapasitas rawat inap Puskesmas Karang Sambung saat ini baru untuk yang dewasa baru 7, kemudian untuk anak 2, untuk persalinan ada 4 ya itu. Kalau secara rata-rata nih, secara dekat Pak Dokter merasakan dari tahun 2019 sampai dengan 2026 tingkat keterisian bed rasionya gimana dok di Puskesmas Karang Sambung? Untuk bornya atau bed occupation rate sama loss-nya, long of stay-nya itu juga tak lihat itu di atas 80% terus, di atas 80%, kadang 90% ya. Terus juga tergantung musim, kadang biasanya kalau awal tahun itu kadang bornya naik ya, bornya kadang naik, musim-musim sakit itu kadang juga naik bornya ya. Itu
kalau saya lihat dari dulu emang naik terus, hampir di Hmm. atas 80% terus bornya ya. Makanya saya sih berharap itu di Puskesmas Karang Sambung ada penambahan ini untuk ruang rawat inapnya ya. Jadi kadang kita karena keterbatasan uang, jadi kadang kita jadi banyak rujukan ya, karena nggak bisa menampung. Jadi Sebenarnya kita mampu rujuk. ditangani Iya, ya, karena kadang kita bednya yang terbatas, sehingga mau tidak mau kita rujuk kita di rujuk. tempat yang lain ya. Iya. Ya, ini Rumah mungkin sakit juga nggak ada yang dekat, Pak. masih menjadi PR Masih kita jadi ya di PR untuk Karang Pegunungan Sambung. Utara. Vaskes rujukan memang belum ada ya. Kita baru Iya. vaskes pertama ini rawat inap Puskesmas Karangsambung, jadi melayani warga Karangsambung sendiri sebagai bagian barat, kemudian teman-teman dari Sadang, warga Sadang, kemudian juga sedulur dari Karanggayam ya, iya, bagian banyak. timur itu banyak yang berobat ke Puskesmas Iya. Karangsambung. Jadi di daerah tingkat kunjungannya mungkin paling tinggi ya di Kebumennya, Dok. Untuk Kebumen belum yang paling tinggi. Kayak kalau puskesmas yang di daerah kota-kota biasanya emang lebih banyak ya. Karena emang jumlah penduduknya juga banyak. Kalau Karangsambung ini kan memang jumlah penduduknya sekitar 42 ya, Pak ya. Kalau nggak salah ya 40 Sekitar 40 ribuan ya. Itu juga kan terbagi. Yang daerah Kaligending kadang ada yang periksa ke vaskes lain, ada yang ke rumah sakit juga ada ya, yang daerah Widoro ke karena biasanya untuk kunjungan ke puskesmasnya lebih rendah ketimbang desa-desa yang sini yang dekat puskesmas. Cuma kalau performanya kerja Puskesmas Karangsambung itu termasuk di urutan atas ya, Dok? Atas ya. Untuk kunjungan pasien itu setiap hari bisa 100 lebih ya. 100 lebih data setiap hari ya. Setiap hari. Apalagi kalau dari pasaran Karangsambung Senin, Kamis, Sabtu itu biasanya lebih banyak lagi. Oh, itu ada korelasinya, Dok ya? Ada hubungannya ya? Iya, kadang antara pasaran dengan tingkat kunjungan puskesmas. Iya. Mungkin sekalian belanja, sekalian periksa. Iya, karena faktor geografis barangkali ya. Jadi kalau begitu mungkin karena sakit yang tidak, tapi kalau sakit yang gawat darurat mau nggak mau kan harus segera ditangani ya, tidak bisa besoklah ditunda nunggu pasaran baru ke puskesmas. Kalau untuk yang gawat kita 24 jam buka ya, untuk persalinan, untuk rawat inap, UGD buka terus 24 jam. Oke. Ini berarti UGD, rawat inap, persalinan, layanan apa aja sih yang ada di Puskesmas Karangsambung, Dok? Untuk pelayanan di puskesmas hampir sama ya, untuk di semua puskesmas hampir sama, karena kan ada Permenkesnya ya untuk pelayanan, standar pelayanannya. Paling yang membedakan dengan puskesmas lain itu yang belum ada rekam jantung itu, atau elektrokardiografi itu kalau menurut saya kalau nggak salah baru 3 puskesmas yang punya ya. Salah satunya adalah Puskesmas Karangsambung. Kedepannya mungkin semua bakal punya ya. Tapi untuk saat ini di Kebumen baru 3 ya itu. Kadang yang ada keluhan nyeri dada. Kalau serangan jantung kan biasanya khasnya keluhannya nyeri dada. Nah itu untuk melihat ini ada serangan jantung atau bukan ya paling gampang lewat rekam jantung itu. Itu cepat 5 menit selesai udah kelihatan. Kalau kita dalam kondisi sehat nih, misalnya untuk EKG tadi bisa ya, Dok ya, untuk mengecek. Iya, apalagi untuk mengecek apakah kondisi jantung kita baik-baik saja atau ada bermasalah. Iya. Itu untuk usia, kadang kalau yang udah 40 ke atas mungkin ya, ditambah ada faktor risiko mungkin obesitas, terus kolesterol tinggi, itu kan faktor risiko untuk terjadinya ini serangan jantung ya. Makanya kadang bisa saja untuk deteksi dini ya, untuk mengecek ini jantungnya ada sumbatan enggak, ada plak-plak atau enggak, itu bisa lewat rekam jantung. Selama ini pemanfaatan fasilitas tadi rekam jantung ini di mana di masyarakat Karangsambung? Untuk EKG atau rekam jantung ini untuk yang pasien BPJS itu gratis ya Pak ya. Jadi asal indikasi ada keluhan yang mengarah ke jantung, baik itu gangguan ritme jantung misal. Harus kita mengalami gangguan gitu ya? Iya, itu harus mengalami harus ada indikasi atau indikasi ya. Itu indikasi untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung itu ya, misal
berdebar-debar, suka berdebar-debar, sering nyeri dada, pas tidur sering sesak, pas aktivitas itu cepat sesak, cepat lelah, itu juga bisa tanda-tanda ini jantungnya bengkak, itu juga bisa kelihatan nanti lewat rekam jantung. Selain rekam jantung juga ada USG ya, USG untuk ibu hamil itu udah bisa ya. Jadi USG ibu hamil itu memang program dari dinas kesehatan. Jadi puskesmas semua Harus diberikan sudah ada. ya, harus ada USG untuk USG dasar. Jadi hanya untuk yang trimester 1 dan trimester 3 untuk deteksi-deteksi dini. Kalau ada yang misal keguguran, itu kan udah bisa langsung kelihatan, baru kita rujuk. Oh ini hamilnya kembar, kelihatan, bisa kita rujuk. Ini plasentanya letak rendah, nanti bisa kita rujuk, kayak gitu. Air ketubannya kurang, bisa kita rujuk ya. Kalau untuk USG abdomen memang itu penting banget ya, apalagi kita di daerah gunungan ya Pak ya ini ya. Untuk akses ke rumah sakit emang jauh, jadi USG abdomen itu memang penting ya. USG abdomen ibu hamil maksudnya. Itu memang untuk salah satunya untuk menekan angka kematian ibu dan anak ibu ya. Dan anak ya. Kalau kematian ibu dan anak kasus di Karangsambung alhamdulillah gimana dok? Sudah Karangsambung alhamdulillah termasuk rendah ya. Tahun ini belum ada. Alhamdulillah Belum ada. Tahun kemarin ada satu kasus. Satu kasus tapi emang karena dia ada sakit endokrin dari tiroidnya, jadi hipertiroid. Tiroid itu kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit, dia bisa ngontrol hormon-hormon seluruh tubuh ya, termasuk nanti komplikasinya bisa ke jantung. Kayak yang kemarin meninggal, tahun kemarin itu ibu hamilnya juga meninggal karena dia udah komplikasi ke jantung ya, terus gagal nafas, masuk ICU akhirnya meninggal. Karena emang dari penyakit yang di luar kebidanannya sih, karena penyakit hipertiroid. Penyakit hipertiroid itu ya. Hipertiroid ya. Oke, itu tadi layanan yang ada di Puskesmas Karangsambung prinsipnya sama dengan puskesmas standarnya sama ya, dengan puskesmas rawat inap yang lainnya, puskesmas rawat jalan yang lainnya. Hanya yang membedakan tadi Pak Dokter sampaikan, puskesmas Karangsambung sudah ada fasilitas EKG sedulur ya. Jadi kepanjangan apa tadi EKG dok? Elektrokardiografi atau bahasa awalnya rekam jantung. Kardiografi, rekam jantung ya. Jantung ini boleh karena dibilang ada sistem kelistrikan lah. Sistem kelistrikannya itu yang kita rekam lewat alat. Ada hubungannya nggak sih dok antara jantung dengan untuk sedulur Karangsambung dengan gaya hidup kita merokok gitu? Jelas ya. Kalau orang merokok itu resikonya ini apa namanya ke pembuluh darah jantung ya. Pembuluh darah jantung orang yang merokok dan yang nggak merokok itu jadi lebih sempit yang merokok ya, bisa sampai 3 kali lipat dibanding orang yang nggak merokok ya. Ibarat selang air yang normal segini, kalau yang merokok kecil ya, tekanan airnya kan jadi lebih besar yang kecil ya kan. Itu belum nanti ketambah ada kolesterol tinggi, biasanya kan dibarengi ya, yang merokok biasanya suka lemak-lemak, suka apa namanya nggak suka olahraga, jadi obesitas, itu juga kan nambah parah ini pembuluh darah jantungnya lagi, nanti terbentuk plak-plak, pembuluh darahnya udah sempit ya, itu tambah lagi misal kurang begadang ya, kurang tidur, istirahat, itu juga nanti pengaruh ke ini, pembuluh darahnya jadi nggak elastis. Nah itu nanti bisa resiko stroke, serangan jantung ya, bisa macam-macam. Jadi kalau saya misalnya perokok kemudian ingin mengetahui kondisi jantung saya tanpa adanya indikasi, itu bisa dok? Bisa, nanti bisa direkam jantung, nanti kelihatan kalau emang ini ada plak-plak di pembuluh darah jantungnya atau sumbatan, itu kelihatan. Atau plak lama, kadang ada yang namanya myocard infarct atau infak yang lama, atau berarti dia sudah pernah serangan jantung lama, itu juga kelihatan dari rekam jantung. Kalau pasien umum, biaya yang dikenakan berapa dok untuk EKG ini? Pasien umum kita sesuai perda Pak, kita sesuai perdanya itu 50.000. Sudah lengkap, sudah diketahui hasilnya ya? Sudah rekam jantung,
tentunya udah obat juga kalau memang memerlukan obat seperti itu, dan konseling, edukasi juga itu. Untuk unit berhenti merokok juga bisa di puskesmas kita Unit berhenti merokok. Iya, unit berhenti merokok. Apa ini, kita Dok? ada itu sejenis layanan juga, layanan. Jadi poli untuk UBM atau tadi nih ya, unit berhenti merokok. Jadi ada dokter, ada perawat, ada promkes yang sudah dilatih untuk konseling gitu ya. konseling berhenti merokok gitu. Oke. Saya baru tahu Alan Sedur Karangsambung ternyata ada fasilitas di Puskesmas Karangsambung itu UBM ya, unit berhenti merokok. Mas Pai mungkin yang mau konseling bagaimana caranya kita untuk berhenti merokok bisa konseling di sini Dok ya. Bisa. Siapa tahu nanti di sini juga kita akan disarankan untuk EKG gitu ya, agar tahu kondisi kesehatan jantung kita. Ya, tadi beberapa fasilitas yang di Puskesmas Karangsambung dengan tingkat keterisian 80% ya. Bornya ya. Dengan tren selama Pak Dokter mengalami dari tahun 2019 sampai 2026 ini trennya naik terus ya, signifikan ya Dok? Iya, kalau dari kunjungan rawat inapnya kalau ditarik garis trendline atau garis tren itu memang naik ya. Sama dengan rawat jalannya juga naik terus. Itu kan biasanya kita evaluasi terus ya. Kunjungan rawat jalan, rawat inap biasanya ada evaluasi setiap 3 bulan. Kalau dilihat trennya naik terus. Apalagi kadang kalau ada momen-momen khusus ya, kayak pas dulu apa itu namanya pandemi ya, itu biasanya jadi lebih naik lagi trennya itu. Lebaran itu naik ya kunjungannya, apalagi tren kecelakaannya itu naik biasanya di UGD kalau pas Lebaran. Kalau untuk kasus kesehatan penyakit tertentu di Puskesmas Karangsambung gimana Dok? Untuk penyakit misalnya tadi jantung atau TB paru, kasus-kasus penyakit yang karena akibat dari gaya hidup kita itu Dok, gimana untuk di Puskesmas Karangsambung? Untuk penyakit yang akibat gaya hidup ya, benar sekarang eranya itu udah berubah. Dulu dari penyakit menular, sekarang dari penyakit tidak menular ya, atau PTM atau penyakit yang karena akibat penyakit tidak menular ya. Iya, gaya hidup sendiri, kayak jantung. Kalau yang sekarang masuk ke 10 besar penyakit mesti darah tinggi ya. Darah tinggi itu mesti masuk ya, hipertensi itu mesti masuk ke dalam 10 besar penyakit ya. Terus diabetes ya itu juga masuk ya, diabetes mellitus itu juga masuk. Banyak ya, diabetes mellitus. Terus itu sih yang penyakit karena ini. Selebihnya paling flu batuk ya, penyakit TBC untuk Desa Karangsambung atau ya ini apa Kecamatan Karangsambung ini lumayan banyak Pak, Karangsambung. Terutama daerah dengan industri tekstil itu. Kalau sana konveksi ya. Itu banyak karena kan sering terpapar debu dari mesinnya ya. Dulu kita emang sering banget nemu. Sudah mengedukasi Dok ke sana? Sudah. Ketiga desa itu udah jadi kayak apa namanya? Dampingan itu? Iya, udah. Tapi sekarang eranya udah semakin banyak. Kayak Desa Karangsambung juga udah banyak, Totogan itu udah TBC-nya udah mulai naik. Ini karena apa kalau di analisa? Dan selain tadi karena terpapar karena lingkungan kerja kita. Sebenarnya ya TBC itu kan karena penyakit menular ya Pak. Penularannya itu yang kadang nggak bisa kita kontrol ya, nggak bisa dikontrol. Apalagi masyarakatnya mungkin kurang edukasi, kurang pendidikan ya, terus tambah ngeyelan ya, itu kadang jadi penyebarannya susah dikendalikan ya. Tidak mentaati protokol kesehatan, ya itu kurang kesadaran diri juga ya. Yang sakit nggak mau pakai masker kan bisa menularkan ke yang lain ya. Itu sebenarnya kalau TBC itu kalau udah minum obat 2 bulan itu sebenarnya kumannya udah
udah mulai pada mati Pak ya. Jadi untuk menularkan udah cenderung rendah sebenarnya ya. Cuma kadang tetap susah ya, tetap yang kerja aja tetap kerja ya, gitu. Oke, tadi sebelum karang sambung penyakit tidak menular ya dok. Iya, Itu menempati sekarang mulai naik. besar mungkin ditempati oleh penyakit tidak menular ya. Iya, darah tinggi, Saya diabetes. pernah baca kalau salah satu penyakit yang ada di tubuh kita itu salah satu faktor penyebabnya adalah gaya hidup kita ya, termasuk Iya, pola makan kita ini dok. pola makan, ya betul. Eh, Kalau kita pengen mendapatkan tubuh yang sehat dok, Mm-mm. khususnya kita lagi puasa nih misalnya, dan di hari-hari non puasa pun kita kan pengen tetap bugar, tetap fit. Mm-mm. Pola makan yang seimbang itu gimana dok? Balance antara nutrisi yang kita dapatkan ini loh yang idealnya kita konsumsi sehari-hari. Mm-mm. Sebenarnya untuk kalori orang puasa dan nggak puasa itu sebenarnya sama ya, Sama ya dok ya? nggak ada pengurangan. Yang beda hanya waktu kita makan. Waktu kita makan hanya pada saat malam ya kan. Tadinya kalau bukan bulan puasa kan bisa 24 jam makan terus ya. Kalau sekarang pas bulan puasa paling waktu momennya yang berbeda hanya pada malam ya, habis buka sampai sebelum sahur ya. Itu sebenarnya untuk kalorinya itu sama, nggak ada perubahan ya, tetap sesuai kebutuhan kalorinya. Dilihat dari jenis kelamin, dilihat dari berat badan, dilihat dari aktivitas ya, dilihat dari sakit atau enggaknya, itu nanti kelihatan kebutuhan kalorinya berapa. Nah, dari kebutuhan kalori itu nanti dirinci lagi, proteinnya berapa, terus lemaknya berapa, karbohidrat ya. Tubuh kita itu kompleks ya Pak ya, hormon-hormon itu semuanya tetap membutuhkan, lemak pun tetap kita membutuhkan tubuh kita ya, supaya bisa metabolismenya bisa berfungsi dengan baik. Lemak juga tetap ya. Tetap butuh, iya. Contohnya empedu ya, empedu itu kan kalau diet hormonnya yang di empedu itu akan keluar kalau ada lemak yang masuk ke gastr atau ke lambung. Nah itu nanti baru hormonnya akan keluar. Kalau kita diet sama sekali nggak ada lemak, hormonnya nggak akan keluar. Tuh. Cuma lemaknya mungkin lemak yang Iya, yang baik gitu ya. iya, yang non oksidatif, yang Non-oksidatif. iya atau yang apa namanya, yang belum itulah ya, belum oksidatif banget ya, itu yang paling proporsinya juga sekitar 10% ya, 10% aja hanya untuk ini kebutuhan apa namanya, metabolisme tubuh manusia. Tadi bicara soal kalori dok. Ya, Orang dewasa itu kebutuhan kalorinya berapa sih dok? Senior usia kebutuhan berapa ya dok? ya, Semakin kita usia ya usianya bertambah, kalorinya semakin banyak yang dibutuhkan atau gimana dok? sebenarnya banyak faktor ya. Yang jelas nomor satu memang laki-laki sama perempuan beda. Terus aktivitas pekerjaannya berat. Tukang becak sama dokter mesti beda ya kan. Itu biasanya nanti ada rumusnya sendiri ya. Ada rumusnya sendiri. Biasanya kalau saya sih sekitar itu. Kita mencukupinya kalori itu gimana dok? Cukupi kalorinya ya kita bagi. Kalau sekarang ini kan lagi ya, sekarang kan lagi Ramadan, puasa ya. Tetap kebutuhannya sama ya. Cuma sahur 40% dari kebutuhan kalori, nanti habis terawih misal 10%, 50% pas buka puasa. Tapi buka puasa itu idealnya tetap apa namanya, tidak kalap atau harus bijaksana, tetap itu. ya buka puasa tetap harus Komposisinya apa bijaksana. yang harus kita penuhi untuk Iya. kalori itu? Untuk Ramadan ini ya Pak ya, untuk Ramadan ya, khususnya di Ramadan ini ya, untuk buka puasa ya tetap kita harus dengan bijak ya. Yang pertama itu kalau bisa berbuka dengan yang manis tapi alami ya, kan sunnah Rasulullah juga ya Pak ya, berbuka dengan yang manis ya kan. Nah itu contohnya gampangnya bisa pakai buah kurma. Buah kurma itu satu biji kalau nggak salah sekitar 50-70 kalori. Satu biji Iya, 50-70. iya. Kalau sunnah Rasul itu kan 3 biji. 3 biji berarti sekitar
200-an ya, 200 kalori itu berarti sama dengan sepiring nasi, udah sama. Nanti bisa boleh sama segelas air putih itu. Kalau saya biasanya tak mix antara kurma 3, kalau dengan 1 gelas teh manis gimana dong? Sebenarnya kita kan habis puasa berapa jam? 13-14 jam ya. Di situ metabolisme pencernaan itu sedang apa namanya? Kosong ya. Iya, lagi istirahat lah ya. Kosong karena nggak ada yang dicerna. Pencernaan juga sedang bersih-bersihnya, lambung juga sedang kosong. Kalau langsung kita isi dengan yang berlemak, dengan yang manis, gulanya tinggi ya. Kalau kurma itu gulanya emang tinggi, indeks glikemiknya tinggi, tapi dia ada serat, ada magnesium juga ya, bagus untuk penyerapan juga ya. Makanya kurma itu emang cepat untuk mengembalikan energi kita, tapi juga nanti cepat turun lagi. Enggak stay tinggi terus ya. Kalau teh itu biasanya manis ya. Iya. Teh manis itu gula ya. Gula kan, pakai gula itu iya. Itu kan nanti langsung langsung jadi gula, langsung kalau kita nggak olahraga, nggak aktivitas, nanti cuma disimpan di lemak, di otot sama di hati, nanti ya lama-lama bisa obesitas, terus bisa sindrom metabolik ya. Kalau sebenarnya kayak pelari-pelari berat itu ya, maraton Pak, itu kan kadang bawa cairan gula ya, itu boleh, nggak apa-apa, karena kan langsung kebakar ya, langsung dibakar. Tapi kalau puasa kan habis metabolismenya itu, kalau bisa ya itu, lebih baik kita pakai yang kayak kurma. Kalau nggak ada kurma boleh pisang ya, itu juga tinggi, terus ada kaliumnya juga tinggi, bisa buat jantung, bagus ya. Terus apel itu juga boleh. Semangka juga indeks glikemiknya juga tinggi, mirip dengan kurma ya. Terus selain buka dengan yang manis dan alami, kita juga perlu ada yang namanya pause and praying ya, atau jeda lah ya. Kalau secara kedokteran bisa kasih jeda 10 sampai 15 menit. Iya, dari tadi kita habis takjil dengan kurma ya, sama segelas air, mungkin bisa sekalian disambi dengan sholat dulu, nanti baru makan ya. Itu lah, makan itu tetap kita perhatikan kandungannya ya, dari protein, karbohidrat, lemak ya, serat ya, serat. Sebenarnya ini ada yang menarik loh Pak. Dalam satu piring kan ada sayur, ada karbohidrat, nasi, ada protein. Itu kalau kita ada urutan makannya dengan benar, itu juga pengaruh. Kayak misal kita makan seratnya dulu nih, makan seratnya dulu. Nah, Terus urutannya gimana? itu serat dulu. Serat dulu. Ya sayur, protein, terakhir baru karbo. Nah, karena nanti supaya gulanya nggak tinggi. Dan hitungannya itu sepiring nasi itu kalorinya. Jadi, terus kalau di sepiring nasi itu ada sayuran, ada nasi, ada telur, kemudian ada lauk yang lain, berarti saya harus ngambil ya, kita makan sayur dulu ya, nanti supaya ini terakhir nasinya ya dok. Iya, serat itu kan membantu di pencernaan supaya nggak lama ya kan, jadi gulanya juga nggak naik tinggi nanti. Jadi sebenarnya itu pengaruh ya. Ada urutannya. Konsumsi gula itu harus tetap kita imbangi dengan aktivitas fisik ya dok. Iya, betul. Kalau karena selama puasa pun, jadi aktivitas fisik tetap harus. Tidak boleh mager ya. Kalau puasa sebenarnya bisa diakali ya olahraganya, misal bisa 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka puasa ya. Tapi itu juga harus hati-hati, karena menjelang buka puasa kan itu kondisi kita sedang di drop-dropnya gulanya tuh ya. Gula kita sedang drop-dropnya. Jadi paling olahraganya yang ringan-ringan aja, kayak sepeda statis ringan ya, atau sepeda sekalian jalan keliling kampung, jalan cepat, jalan sehat, itu boleh ya. Tapi kalau yang dengan intensitas yang berat itu nggak disarankan, karena kondisi kita mesti
sedang di fase itu gula turun. Iya, tidak terhidrasi juga. Kita sudah 12 jam lebih ya, Iya. itu. Atau setelah sahur. Setelah sahur juga boleh. Ya, biasanya banyak dari Iya. pagi setelah jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Tapi nanti resikonya karena kita kan masih panjang. Nah, kalau udah dehidrasi pas habis sahur, nah nanti resikonya ke depannya iya, Lemas gitu ya. lemas. Bisa juga sebelum sahur, misal kita bangun lebih awal dulu nih, jam 3 bangun, olahraga dulu nanti baru sahur juga boleh. Habis terawih juga boleh ya. Tapi nanti kalau habis terawih biasanya mengganggu waktu tidur ya, karena terawih kan sampai jam berapa malam ya. Tuh. Tetap Yang harus penting olahraga. harus berolahraga Iya. ya. Ada aktivitas fisik. Karena nanti kalau enggak malah puasa kita bukan bikin sehat, bukan bikin kurus, tapi malah jadi penyakit ya, karena nimbun-nimbun terus lemaknya itu. Apalagi kalau kita pada saat puasa di luar sambung biasanya kan mohon maaf karena cenderung Ya. apa saja dimakan. Yaitu 2G, kita harus anti 2G Pak. Apa itu? Gorengan dan gula berlebih. Nah, itu. Nah itu gorengan itu biasanya menjadi menu yang wajib ya Mas Pai kalau Ya. kita berbuka puasa masih aja ya ada yang dicari gorengannya mana. Gorengan, Ada ya. sudah banyak menu yang lain ya. Ya, itu nanti kaget kalau metabolismenya baru itu pencernaannya sedang slow-slownya langsung kasih makanan berlemak nanti akan kaget. Lagi tadi ya gorengan dan gula sebaiknya kita atasi, kurangi dong. Kurangi ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Eko sudah banyak berbagi dari pelayanan-pelayanan di kecamatan. Jadi Puskesmas Karang Sambung. Ya. Jadi saya juga bersama KG, ada unit berhenti merokok, ya. Dan tadi tips bagaimana kita tetap bugar selama menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Dok, sukses selalu dan kami ini Pak Dokter mau siap-siap mengambil spesialis gizi ya Dok ya, mudah-mudahan amin doanya Pak. Bagus dan nanti semakin banyak berbagi sharing pengetahuan keilmuan seputar gaya hidup sehat, pola nutrisinya yang baik Dok ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Eva dan teman-teman seluruh Karang Sambung. Demikian untuk edisi Stampo Karang Sambung podcast kali ini. Untuk sedulur Karang Sambung yang ingin memberikan masukan, kritik dan saran, silakan bisa di komentar untuk kemajuan dan untuk perbaikan produksi tayangan Sampo Karang Sambung podcast edisi berikutnya. Kita pamit, Pak Dokter pamit, saya pamit dan sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.